bikin desain keren lewat Canva ya. Oke. Mbak dan Mas kalian, saya mau dong minta tolong dijawab di grup chat, di kolom, disampaikan siapa di sini yang sudah tahu Canva dan sudah pakai Canva. Boleh di kolom chat dituliskan yang sudah pakai. Kalau yang belum ya tulis aja belum. Ya, siapa yang sudah pakai Canva atau yang belum pakai aplikasi Canva? Boleh dituliskan di kolom chat ya. Oke, Mbak Rizka sudah pakai. Oke, ini Mbak Rizka bisa ngajarin nih berarti ini. Oh, Mbak Huzaifah juga dikit-dikit tapi seringnya pakai Pixel Lab. Wah, nih jadi saya mau belajar. Dulu pernah. Oke, baru download. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah download ya berarti sudah siap nih ya. Alhamdulillah sudah pakai. Oke, alhamdulillah sudah pakai, tapi kurang paham. Oke, saya mohon maaf ini menonaktifkan video ya karena internetnya tidak stabil. Oke, alhamdulillah sudah pakai. Oke, terima kasih kepada Mbak dan Mas yang baru download dan sudah pakai juga. Banyak nih yang udah pakai. Tapi mudah-mudahan di sini kita semakin bisa nambah semangat lagi, bisa ngasih semangat juga ke teman-teman yang lain. Oke, lanjut kita masuk ke materi ya. Terima kasih atas responnya. Sekarang saya lanjut ke materi. Oke, boleh di next Mas Andi? Iya, mungkin sambil menunggu ya. Mas Andi boleh di next? Oke, sip. Gini. Kenapa sih sebenarnya kita nih sebagai seorang penjual mesti paham yang namanya desain? Desain itu apa sih Mbak Okti ya? Desain itu ya sesuatu yang apalagi kita jualan online itu jadi fokus utama gitu. Jadi kalau misalnya gini aja deh sesederhana, kalau kita ngelihat jualan nih, lebih pertama dilihat dulu tulisannya atau gambarnya. Biasanya gambarnya kan ya gitu, menggambarkan ini orang sih jualan apa sih, pasti kan ngelihat gambarnya dulu ya. Meskipun yang namanya tulisan atau copywriting itu penting, tapi pasti yang dilihat adalah gambarnya dulu gitu. Nah, ini saya sedikit jelaskan. Desain atau ya desain grafis itu punya andil yang besar dalam kebutuhan marketing seorang penjual ya dalam setiap usaha. Kemudian desain yang baik dapat menarik target pasar yang baru dan mengubahnya menjadi peningkatan penjualan gitu. Oh ya, Mas Andi boleh dibantu untuk record? Apa sudah di-record? Sudah ya? Ya. Sudah Ya. di-record, Pak. Oke. Nah, jadi dengan adanya siap. Terima kasih. Dengan adanya desain ini, kita tuh bisa lihat target pasar baru dan juga bisa ningkatin penjualan gitu. Nah, desain itu atau gambar itu bisa menampilkan pesan dan juga bisa ada supaya ada respon dari banyak orang gitu. Jadi kadang di dalam satu gambar itu bisa memberi pesan yang banyak nih gitu. Kalau misalnya Mbak dan Mas kalian lihat desain-desainnya mungkin yang sering di-share di grup-grup konten harian gitu ya, itu kan pasti ngeliatnya gambar dulu gitu. Nah, tapi kan sekarang pertanyaannya Mbak Okti, boro-boro mau ngurusin desain gitu ya, saya aja jualan baru. Gimana nih caranya supaya jualan kita makin meningkat juga, menarik gitu ya, tapi saya nggak bisa belajar dengan cara yang sederhana. Nah, Mbak dan Mas, sekarang kita nih hidup udah di era teknologi ya. Sebisa mungkin memanfaatkan yang namanya teknologi gitu. Nah, sekarang ada yang memudahkan kalau dalam segi desainnya. Kalau tadi Mbak Huzaifah kalau nggak salah sempat pakai Pixel Lab, malah saya baru tahu. Jadi ada sebuah aplikasi yang ada di handphone badan Mas ya, download di Android, itu banyak banget sebenarnya yang memudahkan penjualan kita. Misalnya untuk mencatat penjualan, bisa dari misalnya mencatat penjualan, ada aplikasi kasir gitu kan, atau misalnya untuk memudahkan apalagi ya, ya ini seperti Canva atau editor foto juga ada. Visco namanya, ada yang juga namanya Lightroom,
gitu ya untuk memudahkan proses desainnya. Oke, lanjut ya. Boleh dilanjut, Mas Sandi? Ya, intinya adalah desain itu memudahkan proses kita dan apa ya, bisa jadi dari informasi yang mau disampaikan itu bisa lewat satu gambar aja gitu. Nah, sekarang kaitannya adalah ya tadi, Mbak gimana? Aku tuh nggak bisa, aku aja jualan baru gitu. Jangan khawatir, sekarang ada aplikasi, ada teknologi yang bisa kita manfaatkan. Jadi Mbak dan Mas yang belum download, silahkan di Play Store namanya Canva. Bacanya Canva, tulisannya Canva, C-A-N-V-A, Canva. Silakan pilih yang ini. Logonya seperti ini ya. Logonya adalah Canva Graphic Design gitu. Nah, nanti silakan di-download. Oke, saya ya. Nah, jadi Canva ini adalah aplikasi buat bikin desain yang gampang banget dipakai di pengguna Android. Kalau misalnya punya handphone Android, kalau nggak salah di iPhone juga ada. Kemudian juga bisa di komputer gitu. Nah, kenapa sih banyak direkomendasikan, banyak yang bilang udah pakai Canva aja kalau kita mau bikin poster misalnya ya, atau kita mau bikin gambar, mau bikin desain, karena memang si Canva ini pertama desainnya menarik, banyak yang bagus-bagus gitu ya, bukan cuma yang kan kalau misalnya kita suka download suka ada PixArt gitu ya, atau misalnya dari handphone gitu ngedit-ngedit sendiri. Tapi kalau di Canva ini seperti desain-desain premium gitu. Jadi Mbak dan Mas itu tidak perlu apa ya, kalau orang seorang desain grafis gitu, dia perlu dulu mengumpulkan ilustrasi, perlu mengumpulkan imajinasinya gitu dan segala macam deh buat bikin satu poster misalnya, poster tulisan ayo hari ini diskon gitu kan, atau misalnya bikin gambar yang lain gitu. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan imajinasi yang tentu banyak ya. Tapi ini ada satu aplikasi yang memudahkan kita gitu. Namanya Canva. Ya, kualitas desainnya premium seperti pakai aplikasi desain profesional gitu ya. Buat Mbak dan Mas dicatat dulu boleh. Nah, kalau misalnya mau langsung di-download juga bisa kayak gitu. Oke, lanjut Mas Sandi. Oke. Di next boleh bantuannya Mas Sandi. Ya, sambil nunggu Mas Sandi next kan. Saya sambil buka juga PowerPoint-nya. Apa sudah next? Oke. Nah, ini. Jadi memang setelah nanti kampanye di-download gitu ya, sama seperti kalau masuk aplikasi Zoom gitu atau aplikasi-aplikasi yang lain, memang sudah harus sinkron atau sudah harus bisa disesuaikan sama email gitu ya. Jadi pas masuk ke Canva ini, Mbak dan Mas harus punya email dulu yang pertama. Yang kedua, login-nya atau masuknya pakai email yang kita punya. Jadi misalnya tuh yang digambar satu desain ada tulisannya gitu kan, pertama kali masuk seperti itu. Nah, langsung klik yang continue with email atau lanjut dengan email gitu. Nanti pilih akun mana yang mau dimasukin. Ini memang untuk memudahkan pendataan di Canva-nya sendiri gitu. Seperti itu ya Mbak Denmas, jadi jangan bingung kalau sekarang semua aplikasi udah mulai harus login-nya pakai email. Ya, lanjut Mas Andi. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, desainnya premium. Dan pilihannya beragam, mulai dari formatnya, warnanya, dan kita bisa mau tahu posting di media apa aja. Kan sekarang kan sarana buat publikasi itu kan banyak banget ya. Sarana buat yang namanya promosi itu banyak banget. Mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, mulai dari story WhatsApp, bahkan apa namanya gambar WhatsApp biasa, kayak gitu yang sangat beragam banget promosinya dan juga bisa disesuaikan juga nih desainnya di Canva. Oke, saya satu-satu ya. Jadi pertama kali masuk itu biasanya kita muncul ke halaman yang ke gambar nomor 2 nih biasanya ya. Di gambar nomor 2 nih munculnya kayak gini. Terus yang mana Mbak Okti yang dipilih itu ada tanda plus di situ. Nah,
Atau bisa juga di atas itu ada tanda search 60.000 templates, itu bisa diklik terus ditulis kita nyarinya apa gitu. Nah, kalau misalnya kita klik nanti akan keluar di yang sebelah kiri, gambar nomor 1 gitu. Kita mau bikin apa? Mau bikin sosial Facebook, mau bikin poster yang biasa disebar gitu, mau bikin logo, presentasi, mau bikin flyer gitu ya, mau bikin kartu gitu. Jadi disesuaikan. Nah, memang tapi kalau untuk misalnya mau bikin logo, mau bikin flyer, mau bikin kartu, itu harus disesuaikan lagi pixelnya apa namanya? Hmm, apa ya? Pokoknya harus disesuaikan lagi si resolusinya gitu ya supaya tidak pecah. Tapi intinya adalah ketika sudah masuk ke halaman ini yang nomor 2 ya, udah masuk ke halaman nomor 2, silakan pilih tanda plus gitu. Jadi nanti di tanda plus itu akan keluar gambar yang nomor yang nomor 4. Nah, jadi udah dipilih nih. Udah tanda plus nanti dia akan keluar. Mbak dan Mas mau desain di mana? Itu ada logo-logonya. Mau di Instagram, mau di Instagram Story, mau di WhatsApp, mau di Facebook gitu. Kita ada pilihannya. Nanti dia ukurannya menyesuaikan dari pilihan kita gitu. Jadi pilih pilihannya gitu. Nah, kalau ada tanda plus tuh biasanya keluar yang gambar nomor 4. Nah, ini saya balik di gambarnya, mohon maaf ngacak-ngacak nih, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, di gambar yang, maaf belum Mas Andi, di gambar nomor 3, ya, di gambar nomor 3, di back dulu Mas Andi. Nah, ya di gambar nomor 3 ini, kita bisa cari di kolom pencarian, nanti ditulis aja gitu, misalnya mau cari apa. Karena nih biasanya masih mayoritas berbahasa Inggris ya, tapi nggak masalah sih, menurut saya kan bahasa-bahasa yang biasa dipakai. Misalnya kita sales, atau kita cari yang poster diskon, poster sales, poster baju, atau misalnya poster apa yang biasanya lebih bisa menyesuaikan sama kebutuhan kita. Tapi kalaupun nggak ada ya pilih yang ada aja gitu. Jadi bisa kita bisa mengkombinasikan, mengkreasikannya sesuai dengan kita. Nah ini menarik-menarik banget, mulai dari warnanya, mulai dari formatnya sendiri, itu menurut saya ya itu memang seperti sudah kapasitas seorang desainer profesional yang bikin, bedanya gratis ya, ada di aplikasi gitu. Jadi kita manfaatin nih buat jualan. Next, Mas Andi bisa dilanjutkan. Nah, kalau udah dipilih desainnya, berarti kan sebenarnya kita udah pilih mau yang mana nih, mau pilih yang ada formatnya. Oke, mudah-mudahan, sorry tadi sepertinya ada permasalahan, tapi ini suara saya sudah masuk ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya adalah kita ngedit ya. Udah masuk ke halaman selanjutnya, kita ngedit di aplikasinya gitu. Jadi setelah kita pilih, nah di sini kita masuk ke editing. Kita bisa pilih desainnya, kita bisa pakai alat-alat yang ada di sana. Nah dari tanda tambah tadi kita bisa pilih tambahkan teks. Cari aja tuh yang di situ ada tambahkan teks ya. Misalnya mau tulis, ini tulisan saya nih yang tadi nih, Koko Premium, harga terjangkau gitu. Di situ kita juga bisa milih apa namanya, bisa milih si jenis tulisannya juga gitu. Mau yang menyesuaikan warnanya misalnya sama bajunya si apa ini Labebah ini, atau misalnya tulisannya menyesuaikan. Oke, sudah masuk ya. Nah, habis itu kita juga bisa tambahin animasi, kemudian bisa tambahin video. Nah, ada stiker juga, ada ilustrasi, ada logo. Jadi ini yang saya buat nih, yang Hafiz Koko Premium harga terjangkau, ini buat juga di Canva gitu. Nah, tapi gambar aslinya saya memang ngambil di Telegramnya Warung Umat gitu. Jadi nanti kita belajar juga untuk ngambil gambar ya di Telegram Warung Umat.
Lanjut Mas Andi. Jadi editingnya seperti ini ya, Mbak Denmas, mungkin ke gambar, kebayang, nanti kita coba simulasikan. Oke, Mbak Okti, kalau udah diedit, harus diapain? Ya di-download. Atau diambil gambarnya dengan cara kita memilih yang tanda ini di atas nih, yang tanda panah ke bawah, tanda panah ke bawah. Nah, itu buat download fungsinya. Tanda panah ke bawah mungkin nanti bisa diarahin Mas Andi. Yang tanda panah ke bawah itu sebelah gambar orang ya. Ini yang di gambar pertama, ini kan ada nih di baris atasnya. Gambar pertama baris atas ada tanda panah ke bawah gitu ya. Nah, itu buat langsung download gitu. Kita masukkan biasanya langsung ke galeri. Nah, kalau di download nanti akan tulisannya you saved your design. Kamu sudah menyimpan desain kamu. Nanti bisa dibagikan ke Instagram, bisa ke WhatsApp, dan gambar manapun gitu. Next. Ya, jadi sebenarnya desainnya mudah sekali. Kalau misalnya Mbak Danmas apa ya, bisa untuk mempraktikkannya langsung gitu. Jadi nanti jangan lupa setelah ini buat yang belum download, di-download aja. Nah, keuntungannya apa sih pakai Canva ini dibanding mungkin aplikasi desain yang lain? Oke, iya siap. Di aplikasi yang lain, yang pertama desainnya menarik dan juga istimewa gitu. Jadi memang tadi seperti yang saya bilang, untuk desain-desain bagus itu biasanya memang kan berbayar ya gitu. Tapi kalau misalnya di Canva ini banyak yang gratis gitu. Terus yang selanjutnya adalah kita tapi juga bisa loh berlangganan. Jadi ada pilihannya untuk berlangganan. Dari sana kenapa berlangganan itu kita akan bisa ngedownload atau kita bisa ngambil gambar-gambar yang bagus-bagus, yang biasanya dia berbayar sih gitu. Nah, yang ketiga mudah di-download, artinya gambarnya gampang diambil di sana. Terus aplikasinya mudah dioperasikan dan bisa gampang untuk di-share gitu ya. Oh iya, Mas, ini mohon maaf untuk tidak mencoret-coret atau ngetik-ngetik ya di halaman share screen-nya. Lanjut, Mas Sandi. Nah, mungkin kalau, oke, ini tips Canva. Nanti saya share screen dulu ya, saya share screen. Kita mungkin akan coba aja di sini kali ya. Langsung kita coba aja. Ini saya cobanya di komputer. Tapi kalau Mbak Denmas sekalian bisa mencobanya di apa namanya di handphone. Mas Andi boleh dibantu untuk share screen ke saya, ke multi-sipen share. Sudah Mbak, ada. Oke, siap. Sip. Jadi, nah, ini adalah aplikasi Canva yang tadi saya bilang. Ini kalau saya bukanya dari laptop ya, tapi Mbak dan Mas nanti bisa bukanya dari handphone gitu. Nah, di sini sekarang yang mau kita cari, kita mau ngedesain apa nih gitu ya. Oh, misalnya mau desain poster diskon gitu. Atau kita mau poster, iya poster deh, bikin poster diskon. Gitu. Kita cari misalnya poster diskon pakai bahasa Inggris sih biasanya. Coba ya ini kalau kita pakai bahasa Indonesia keluar atau bisa enggak? Oke, pakai poster ini keluarnya pakai bahasa Inggris. Kita pakai ya. Kalau saya sih caranya sebenarnya kayak gini, yang lebih mudah ya mungkin. Nah, ini udah ada formatnya dan nanti kita bisa bisa edit gitu. Misalnya saya pilih ya, dinonaktifkan dulu ya mikrofonnya Mbak dan Mas. Misalnya saya pilih diskon yang gampang aja ya. Misalnya saya pilih yang tadi sepertinya ada yang sudah saya ini.
Ya, jadi mudahnya adalah bisa cari sesuai nih di sini gitu. Ini saya mau cari, bisa dicari di kolom search gitu. Mana gambarnya? Oke. Nah, ini mungkin ada pilihan-pilihannya. Kita bisa milih gitu. Kalau ini kan biasanya kalau kita lihat di Punya luar kok saya desainnya ada bagus-bagus gambarnya. ya. Ternyata di Canva tuh kita juga bisa pakai loh. Gitu. Ini agak Bu, saya nggak ada lamban. gambarnya, Bu. Ini. Ya, lanjut ya. Ini saya create a design. Oke, ini saya langsung bikin. Oh, ini misalnya yang mana nih ya? Kita pilih yang ini deh. Ini. Saya misalnya pilih yang ini. Beda ya. Nah, di sini ya boleh dimatikan dulu, Mbak, ininya. Ya, jadi kalau ini udah langsung video ya. Biasanya dia juga bisa video gitu. Nah, misalnya saya mau pakai ini, nanti bisa langsung edit. Caranya adalah, misalnya saya nggak mau pakai gambar yang ini, terus oke, misalnya saya nggak mau pakai gambar yang itu. Nah, kita mau bisa masukin diskonnya, misalnya diskon ongkir, gitu ya. Diskon ongkir. Misalnya sekarang dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ya, misalnya. Misalnya Mbak dan Mas lagi ada momen lagi pengen ini deh, lagi pengen ngediskonin ongkir kalau misalnya lagi dihitung-hitung cukup ya gitu. Nah, udah dari sini kita misalnya mau masukin gambar nih, pakai gambar apa ya enaknya ditambahinnya gitu. Nah, kita cari aja di sini fotonya, mau kita masukin foto apa ya yang enak buat ditambahin, upload medianya, upload fotonya apa ya gitu. Nah, ini kita bisa pilih gambar yang sudah kita download. Misalnya, oke, agak lama. Tapi setidaknya oke ya. Begitu kurang lebih mungkin cara ngedesainnya adalah tadi pilih gambarnya, terus diedit aja kata-katanya, selesai gitu. Nah, terus misalnya mau nambahin, oh nih saya ini, misalnya Mbak dan Mas, udah tahu belum ya aplikasi apa kelebihan dari websitenya Mbak dan Mas gitu. Jadi misalnya Mbak dan Mas pengen deh jualan edu multi pouch gitu, terus pengen ngedesain juga pakai desain sendiri gitu. Nah, pilih aja di website namanya warungumat.com garis miring garis miring katalog. Ya, jadi ini warungumat.com katalog. Kita misalnya mau ambil gambar nih di sini. Ya. Nah, pilih aja tuh yang mana ya yang pengen kita ambil gambarnya. Kita mau ambil yang produk rekomendasi ya, misalnya.
produk rekomendasi nih, mau ngambil yang mana gitu. Nah, nanti bisa dari sana kita bisa download gambar-gambar yang ada di Warung Umat. Nanti kita bisa tambahkan di aplikasi Canva gitu. Ini agak lama. Oke, misalnya saya mau ngambil gambar yang Edu Multipouch. Saya masih punya nih stoknya di rumah Edu Multipouch atau dompet itu ya misalnya. Nah, kita klik gambarnya itu. Nanti di situ tuh ada banyak pilihan untuk bisa nge-download marketing tools-nya atau peralatan buat jadi bahan jualan. Nah, ini ke bawah, jadi dari atas ke bawah, ini bisa dilihat salin deskripsi dan download marketing tools ya. Kita ambil yang download marketing tools gitu. Oke. Dari sini kita bisa download yang ada di gambar yang kita butuhkan, kemudian nanti kita bisa masukin ke aplikasi Canva. Gitu. Ini mohon maaf, sepertinya sinyalnya agak buruk, jadi kurang lebih nanti kalau sudah di-download bisa dimasukin ke sini. Ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Bukan cuma itu sih, sebenarnya banyak sekali dari Canva yang bisa kita manfaatkan. Terus, oh ya nih, misalnya saya udah buka ya, udah kebuka di sini. Saya mau masukin ke gambar Edu Multipouch yang kita ambil dari website gitu ya. Ada poster di IG. Nah, kita pilih deh mau yang mana ya gambarnya. Misalnya mau yang ini. Kita ambil gambar yang ini, kita klik. Oke, udah diklik, nanti akan keluar gambarnya. Jangan lupa di download gitu. Ini kurang lebih seperti itulah ya. Saya sempat download nggak nih? Misalnya saya mau masukin gambar aja deh ya. Produk apa ya? Yang ada di sini. Ini sambil menunggu yang ada di sini. Oh ini, misalnya kita mau ambil gambar yang product knowledge ya, sorry. Ini biasanya di product knowledge. Nah, misalnya kita mau ambil yang gambar nomor 15. Nanti jangan lupa di-download. Di-downloadnya dengan cara seperti ini. Mungkin bagi badan mas yang sudah biasa ya melihat ini mungkin biasa, tapi buat badan mas yang bingung nih ngambil gambarnya di mana gitu kan, pengen promosi tapi nggak tahu ngambil gambarnya, dan ini biasanya sering ditanyakan juga sama para mitra, bisa diambilnya caranya tadi ya, buka dulu warungumat.com, warungumat.com, _katalog, kemudian dipilih produk mana yang mau dijual. Setelah itu masukkan silakan di gambar gitu ya. Sepertinya koneksinya tidak terlalu baik, jadi saya mohon izin ini kurang lebih kasih gambarannya seperti itu ya. Gitu. Ya. Atau mau tulis yang lain juga bisa gitu. Nah, itu kalau misalnya kita dari aplikasi dari sininya, dari search-nya. Tapi kalau Mbak saya pengen bikin desain sendiri, bisa aja di sini. Namanya create a design atau buat desain. Gitu ya. Buat desainnya pengen di mana nih gitu. Yang kalau tadi saya bilang bisa di misalnya kita mau bikin poster juga, pengen bikin pengumuman. Ya, kita bisa pakai yang poster ini, kita pilih. Nah, di poster ini kita bisa bikin berbagai pengumuman dengan cara yang
Ya, mungkin seperti ini gambarannya gitu. Nah, mau bikin misalnya, ini kalau misalnya saya terlalu cepat bilang aja ya di grup, di ini misalnya mau bikin poster. Oke, tadi sudah milih kan ya, mau masuknya kemana, mau pilihnya apa. Nanti di sini ada pilihannya, mau bikin template, mau bikin foto, mau tambahin teks, tulisan, bisa diklik. Nanti kita tulis yang add a heading aja. Misalnya kita mau bilang dijual, jangan dijual ya, misalnya apa? Produk kita yang Little Zam ya, Little Zam, produk anak edukatif nomor 1 di Indonesia. Ya, nah ini kan tulisannya masih warna hitam. Nah ini tulisannya masih warna hitam. Kemudian kita bisa ganti warnanya, misalnya mau warna pink atau mau warna hijau, ya misalnya warna hijau. Nah terus udah nih warnanya warna hijau. Terus kemudian, kita pengen ganti tulisannya, jenis tulisannya, karena ini kayaknya tulisannya kaku banget deh gitu. Kalau untuk jenis tulisannya bisa diganti di sini. Klik aja yang ini, ada tulisan jenis tulisannya di sini, kita bisa milih yang menyesuaikan. Nah, untuk yang Anda tanda mahkota-mahkotanya gini, ini sebenarnya premium, jadi berbayar. Cari yang di luar mahkota ini. Jadi misalnya kita mau yang lebih luas, pakai ini aja kayaknya. Oh belum luas nih, pakai ini kali ya. Gitu. Cari yang lebih luas. Gitu. Masih belum luas nih. Tuh kita cari aja. Nah terus nanti di sini bisa kasih foto, misalnya foto-foto yang pengen kita kasih. Gitu. Ya, kebetulan belum download fotonya. Cuman terus habis itu pengen nambahin apa lagi ya? Ya sama aja sih kalau misalnya kita lagi bikin desain-desain gitu ya. Misalnya mau dikasih background-nya kah warna hijau, atau misalnya kayak ini ya nutup. Jadi misalnya warnanya hijau muda gitu. Terus nanti kita bisa tambahin foto. Ini kalau mau yang desainnya kita bikin sendiri. Tapi kalau saran saya, kalau memang pengen coba tetap desainnya terlihat oke dan kece, tadi bisa dicari ya. Caranya adalah dengan mengetik di tombol tadi, apa search itu atau pencarian. Misalnya kita mencari poster jualan, poster sales gitu. Biasanya bahasa Inggris sih, cuman nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Mbak dan Mas, mudah-mudahan tidak, kalau menurut saya sih sebenarnya ini tidak terlalu sulit, asal dicoba aja. Dicoba untuk dicoba untuk diaplikasikan gitu. Atau ini ya, ini sebenarnya adanya yang baju. Ini masih kayak ya kurang lebih nah ini kalau ini contoh aja deh, berarti ini kan produknya Labibah ya, bisa ganti deh ya, adanya fotonya ini Labibah produk anak, produk pakaian anak nomor 1 di Indonesia gitu. Udah. Terus misalnya menyesuaikan, Mbak ini kan kayaknya warnanya marun ya. Jadi kayaknya background-nya saya mau ganti marun aja deh gitu. Cari di sini lagi background. Oh, warna marun. Atau di sini juga dia ada pilihan yang bermacam-macam nih. Selain itu yang mau yang tekstur aja, yang warnanya yang belakangnya sepertinya menyesuaikan, atau bisa pakai ini. Oh gitu, oke. Tapi ini sepertinya tulisannya tertutup nih. Mau diganti deh warnanya, di blok aja. Dicari yang ini, gitu.
Warnanya mau apa ya? Kira-kira warnanya putih misalnya. Ini contoh ya, masih belum bagus, masih jauh dari bagus ya. Cuman ini sangat memudahkan kita nih, Mbak dan Mas. Nah, terus kan kalau misalnya udah bikin poster gini kan kita mesti masukin kontaknya ya, kira-kira pesan di mana sih gitu. Nah, kita tambahin aja di sini lagi, tambahin teks lagi deh. Ini kan ada yang tulisannya besar, ada yang tulisannya kecil, ada yang tulisannya lebih kecil lagi. Kalau gitu, saya mau tambahin teks deh yang sedang gitu. Nah, udah deh di sini ditulis. Silakan buat yang tertarik, silakan kontak, masukin nomornya 0812345667 gitu misalnya ya. Nah, dari situ kita mau pilih lagi Mbak, ini warna tulisannya kayaknya kurang luas nih. Ada pilihannya juga di sini. Lagi kita pilih yang mana ya? Kalau bisa, di satu desain maksimal, di satu poster, maksimal cuma ada 2 jenis tulisan. Karena kalau kebanyakan nanti jadinya norak. Gitu ya, jadi menyesuaikan aja. Gitu. Buat yang tertarik, silakan kontak misalnya ini. Atau mau yang lebih luas lagi, ini masih ini sekali ya, masih kaku sekali, tapi mudah-mudahan ada gambaran ya dari Mbak dan Mas. Bahkan mungkin lebih jago lagi. Oke, nah terus warnanya pengen ganti nih Mbak Okti. Oh boleh dong, warnanya mau apa? Ya kita menyesuaikan misalnya dengan yang tadi, warnanya abu-abu gitu. Udah, kita jadi bisa promosiin ini dengan sesuai dengan nomor kita, terus juga kalau misalnya masih merasa kurang sesuai dengan tulisannya, kita masih bisa gitu. Itu deh kurang lebih Mbak dan Mas. Sebenarnya caranya mudah sekali kalau misalnya kita mau praktek terus dan mau coba-coba gitu ya. Nah, terus kalau ini kayaknya udah deh nih saya mau posting di story saya. Oke deh tinggal download. Ini judulnya diganti. Jadi Labanda. Mudah gitu ya misalnya. Nah, ini downloadnya dulu tandanya seperti ini, maupun di komputer, maupun di handphone, logonya seperti ini ya, kita download. Ini ada tandanya mau download formatnya apa nih? Kita pilih yang namanya JPG aja. Jadi JPG itu khusus buat gambar, ya. Jadi downloadnya JPG. Download deh. Nah, ditungguin nanti preparing your design. Oke. Nah, kalau karena saya di komputer ya, jadi saya simpennya di komputer saya save. Gitu. Nanti jadi deh si desainnya. Nah, buat Mbak dan Mas misalnya kayak saya pengen langsung nge-share aja deh, pengen langsung membagikan si desain saya. Ini ada pilihan juga namanya share ya. Jadi kalau misalnya udah di edit gini, udah didesain gini, kemudian mau langsung di-share, bisa langsung klik share gitu. Di share-nya bisa kalau karena ini di PC ya, jadi kelihatannya cuma di komputer, jadi cuma di email aja. Tapi kalau misalnya di handphone bisa di-share langsung ke Instagram, bisa langsung ke WhatsApp gitu. Jadi tidak perlu 2 kali untuk ngeklik download. Gitu ya. Sepertinya gampang. Mudah-mudahan yang sudah memakai juga, tapi kelihatannya mungkin karena ini di komputer jadi agak ribet ya. Tapi kalau di handphone, insya Allah mudah-mudahan Mbak dan Mas kalau sudah lihat itu gampang dan enak banget. Desain-desainnya juga menarik, terus juga insya Allah mempercantik ya, mempercantik produk-produk yang pengen kita jualin. Nah, ini sekali lagi saya mau kasih, sorry. Ya. Saya mau kasih pengingat bahwa Mbak dan Mas ini bisa loh untuk mengakses produk knowledge atau foto-foto yang kita punya di website warungumat.com/katalog. Di sana Mbak dan Mas bisa download ya, namanya marketing tools, smart tools atau senjata jualan. Jadi
banyak variasinya gitu buat yang kayak masih belum tahu. Atau Mbak, saya ribet deh kalau buka website. Silakan download juga yang namanya aplikasi Telegram. Ya, apa itu aplikasi Telegram? Bisa dilihat di Play Store buat yang belum punya. Karena ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini semua mungkin ada yang belum punya. Silahkan dibuka namanya aplikasi Telegram, nanti cari namanya Product Knowledge Warung Umat, ditulis gitu. Nah, ini ya saya ingetin lagi bahwa di sini fasilitasnya sudah banyak buat marketing tools-nya, buat jualannya. Jadi sebenarnya kita tinggal rajin-rajin mempelajari, rajin-rajin dan mengeluangkan waktu untuk bisa memajukan jualan kita supaya lebih keren. Gitu. Mungkin gitu aja ya. Mbak dan Mas, kalau misalnya terkait saya rasa kalau mau ada pertanyaan boleh ya. Mungkin masih seputar Canva. Dari saya materinya, sorry, Mas Andi boleh, ini share screen-nya bisa dari saya ya, berarti ya? Bisa. Oke. Saya mau kasih tips dulu, tadi belum selesai. Jadi ada tips terakhir, atau Mas Andi masih buka layarnya yang untuk tipsnya? Bisa di-share aja. Kalau masih buka layarnya boleh minta bantuan. Jadi ada tips-tips lah yang bisa kita praktikkan di pemakaian Canva ini gitu. Ya. Udah. Oke. Ini tips Canva. Nah, apa aja tips-tipsnya? Yang pertama, kita bisa nih pilih kata kunci yang sesuai dengan yang dicari. Karena tadi menurut saya kalau misalnya kita mau desain sendiri sih bisa aja ya, cuman kan butuh inspirasi lagi gitu. Nah, di sini Mbak dan Mas bisa menyesuaikan dengan yang pengen dicari, misalnya sales, diskon, free shipping, misalnya, atau shirts itu baju ya, atau sepatu gitu, shoes, tapi yang bahasa Inggris, tapi yang ringan-ringan aja gitu, yang sederhana, misalnya sales aja sih yang berkaitan dengan penjualan. Nah, nanti di sana akan keluar langsung format yang kita butuhin tuh, mulai dari warna. Jadi cuma ganti gambar sama ganti tulisan sama ganti gambar gitu. Nah, bisa masukkan gambar-gambar yang ada di Telegram Warung Umat untuk diedit terus dimasukin ke Canva. Ya, Telegramnya tadi atau yang tadi katalog juga. Next, Mas Andi. Ya, jadi untuk memudahkan aja. Nah, ini buat yang belum tahu Telegram itu seperti apa, di Telegram ini kita punya namanya khusus banget untuk produk-produk, mulai dari copywriting kontennya ataupun gambarnya bisa diambil di sini, sangat mudah sekali untuk diambil. Nah, nama Telegramnya adalah Telegram Product Knowledge atau Product Knowledge ya, pengetahuan produk. Kita udah harus mulai terbiasa nih sama penjualan. Oke, masuk lagi ya. Oke. Kita sudah mulai harus terbiasa dengan istilah-istilah yang ada di penjualan. Salah satunya adalah product knowledge. Apa itu Mbak Okti? Product knowledge. Product knowledge adalah pengetahuan produk. Jadi sebagai penjual kita mesti banget tahu yang namanya ilmu-ilmu di produk kita, mulai dari bahan-bahan apa yang digunakan, terus warnanya apa aja gitu. Nah, untuk menambah ilmunya, Mbak dan Mas silahkan download Telegram, masukin si product knowledge Warung Umat. Nah, di sini kita bisa download gitu di gambarnya. Caranya adalah dengan pilih aja gambarnya, diklik gitu ya, ditekan, kemudian nanti ditekan agak lama di ujung kanan atas ya, di ujung kanan atas gambar itu ada titik 3, ada tulisan save to gallery kalau yang bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia simpan ke galeri. Udah deh masuk. Jadi mudah sekali. Kalau nanti si gambar ini mau diedit lagi di Canva deh Mbak, ya bisa juga gitu. Jadi ini memudahkan sekali penjualan Mbak dan Mas untuk ambil gambarnya gitu. Bisa langsung next Mas Sandi, dan kita bisa milih juga tuh mau jualnya produk apa aja. Ya, sepertinya
ada satu slide lagi, boleh di next. Ya udah, yang satu adalah saran saya masukin folder apa namanya, emang sih harus meluangkan waktu ya, yang namanya gambar-gambar tuh mesti dikumpulin di dalam satu folder di handphone. Jangan sampai nyampur sama yang namanya WhatsApp, foto kamera ya, yang lain-lain. Jadi ditulis tuh yang namanya foto penjualan gitu ya, gitu langsung dimasukin aja. Foto misalnya kita mau jualan Little Zam gitu. Nah, yang terakhir untuk yang ini adalah rajin coba. Jangan malas-malas, gitu ya. Harus coba-coba terus. Oke, silakan asah kreativitas yang terakhir. Yang terakhir adalah next, halaman terakhir aja. Langsung selesai sepertinya ya. Halaman terakhir, terima kasih saja sepertinya begitu. Oke, terima kasih dan selamat praktik. Gitu. Mungkin dari saya sekian. Ini sebenarnya materinya tinggal praktek aja. Insya Allah ini akan dibagikan si slide-nya. Tapi sepertinya tidak sekarang ya dibagikannya karena teman-teman membutuhkan teman-teman lain untuk share. Itu saja. Saya kembalikan ke Mas Andi. Dipersilakan. Mudah-mudahan kita jam nggak lama-lama ya Mas Andi tanya jawabnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Okti yang sudah menyampaikan materinya. Bahkan mungkin tadi sedikit ataupun sudah disampaikan tutorial bahkan bagaimana cara memanfaatkan Canva untuk bisa Mbak dan Mas menunjang penjualannya seperti itu. Artinya kan kami dari Warung Umat sudah menyediakan sebenarnya fotonya, tapi untuk menambah variasi bagaimana orang seperti melihat iklan ataupun promosi Mbak dan Mas itu hal baru, ya harus terus diperbaharui. Salah satunya tadi menggunakan Canva. Gitu. Ketika apa yang kita tampilkan menarik, Mbak dan Mas juga pasti sering merasakan ketika apa yang ditampilkan selalu beda dan menarik, itu pasti akan mengundang perhatian. Seperti itu. Dan tadi disampaikan oleh Mbak Okti bagaimana proses untuk Mbak dan Mas bisa mengakses ataupun memanfaatkan sebuah aplikasi yaitu Canva untuk bisa menunjang penjualan Mbak dan Mas. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Okti. Silakan untuk Mbak dan Mas yang ingin bertanya berkaitan dengan Canva ini, berkaitan dengan materi hari ini, dipersilahkan untuk menanyakan di grup chat. Jadi nanti saya akan bacakan pertanyaannya dan nanti dicoba akan dijawab oleh Mbak Okti setiap pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini, Mbak dan Mas. Seperti itu. Silakan Mbak dan Mas untuk Oke, sepertinya sudah ada satu pertanyaan. Mas Sandi? Iya. Iya. Boleh bertanya, Mas? Oke, boleh. Silakan Mbak Leni ya. Ya. Silakan. Makasih. Mbak, ini mau saya tanyakan kalau kita buat brosur ya, gimana ngeprintnya ya? Gimana cara ngeprintnya gitu? Terus jarak-jarak itunya gimana caranya supaya bisa dalam bentuk brosur yang kecil gitu? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Mbak. Ya, terima kasih Mbak Leni ya yang tanya ya. Yeah. Iya, jadi Mbak Leni, sebenarnya kalau misalnya mau nyetak, bisa langsung, mungkin ada yang printer langsung terhubung dengan handphone ya. Tapi saran saya kalau misalnya agak ribet, bisa desainnya di komputer aja Mbak, gitu. Nah, nanti di komputer kita pilih mendesainnya di situ, kemudian kita simpan juga di situ. Nah, nanti kan nge-printnya bisa di rumah sendiri maupun misalnya di percetakan. Nah, kalau di percetakan pastiin aja Mbak dan kepada si pegawai percetakannya supaya jangan pecah gambarnya karena memang rentan. Jadi kalau gambar pecah tuh seperti greget-greget gitu ya tulisannya gambarnya tuh kayak pecah gitu ya hasilnya. Nah, memang kalau di Canva ini saran saya kalau untuk dicetak adalah di desainnya di komputer Mbak. Kemudian login-nya masuknya pakai email gitu. Jadi bisa untuk memudahkan nanti disimpan, mau di print sendiri, mau misalnya
dicetak di percetakan gitu. Gitu ya Mbak Leni, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Mbak Oke, Okti, ini terima saya kasih Mbak sambil Leni, mudah-mudahan dijawab tadi iya. menjawab pertanyaannya. Tapi saya coba ingin membacakan chat ataupun pertanyaan yang berasal dari kolom chat seperti itu. Coba dari dari username-nya 9217 sekian. Ada pertanyaan tapi ini mungkin private ya, jadi ke saya langsung, ke saya aja yang kelihatan. Apakah jika kita menyisipkan musik atau latar video dari luar itu bisa, Mbak? Oke, ya Bapak boleh di mute dulu. Bapak siapa ini ya? Iya, bisa nggak Mbak kalau misalnya menyisipkan video atau suara? Ya, suara musik katakanlah gitu. Musik di tampilan ya, gambarnya. Jawabannya adalah bisa, Mbak. Ya, halo. Ya. Halo, ya. Jawabannya adalah bisa di-save. Nanti akan dia jadi formatnya akan biasanya video, ya. Videonya formatnya akan video, kemudian tapi video singkat biasanya. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk seperti video-video yang misalnya pengen diedit lagi, dimasukin, terus pengen dijadikan format lain tuh bisa di Canva. Gitu sih, Mbak. Jadi bisa, tapi nanti formatnya video ya. Oke, Iya, lanjut Mas Sandi, mudah-mudahan terjawab ya. Oke, Iya, terima kasih. Semoga dari jawaban tadi Mbak dan Masnya bisa terjawab pertanyaannya atau penasarannya. Oke, dilanjut pertanyaannya. Dari Mbak Nurul Afifah sepertinya ya. Ini saya bantu ini. Boleh di-mute dulu, Bapak. Ini 921 atas nama. Ini dengan Bapak Tata dari. Halo. Iya, Pak. Iya. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, maksud saya bukan bisa menyisipkannya, tapi perizinannya gitu. Seandainya kita tampilannya tadi memang jadi video, banyak latar belakang musiknya kan dari pihak lain nih ngambil gitu. Apakah itu nantinya jadi pelanggaran gitu, bukan masalah insert musiknya gitu, tapi perizinan ngambil itunya baik gambar ataupun mungkin video yang lain. Tapi kalau umpamanya gambar dari warung umat sih pasti boleh gitu kan. Tapi kalau kita ngambil tambahan katakanlah dari tambahan yang lainnya gitu. Apakah ini? Terima kasih Pak Tatar. Ada lagi? Oh iya, makasih banyak Pak Tatar. Sepertinya Pak Tatar terbiasa ini ya di YouTube ya. Ya, jadi kalau di Canva biasanya dia ada maksimalnya Pak gitu, maksimal menitnya sih gitu. Karena memang jadi sepertinya kan kalau misalnya kita motong-motong, kecuali kalau motong-motong aja sih dia terus kita cuma sebagian ya musiknya, dan itu misalnya mau dipublikasi di Instagram atau misalnya di story WhatsApp, itu dia tidak ada perizinan khususnya, kecuali mungkin kalau misalnya di Facebook atau di YouTube gitu yang perizinannya dia lebih ketat ya. Tapi kalau buat di biasanya sih kalau di Instagram atau di WhatsApp dia tidak ada perizinan karena memang tidak semua musik masuk Pak. Gitu. Jadi memang karena hanya sebagian dipotong aja. Gitu. Ya hanya kalau saya lihat terjawab ya Pak Tatar ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Okti. Lagi, Pak? Terima kasih juga Pak Tata yang sudah bertanya ya. Oke, baik kita lanjut dulu pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Diah. Hal-hal apa saja yang diperhatikan saat membuat Canva biar desain iklan kita greget katanya Mbak?
Dari Mbak Diah tadi bertanya, hal-hal apa saja nih yang harus diperhatikan supaya desain kita greget, katanya Mbak. Oke. Oh ya, nanti Mas Andi nih di atas ada dari Mbak Nurul Afifah juga boleh ditanyakan ya nanti. Nah kalau misalnya buat yang bikin greget, nah tadi karena kemudahan Canva Mbak Dia, tadi adalah dengan kita ada format dari si Canva-nya langsung, kita enaknya adalah oh ini udah terbukti bagus nih gitu. Nah tapi kita kan pengen apa sih Mbak yang ngebedain? Jadi kalau saya biasanya, misalnya ini saya Zen share screen lagi ya. Misalnya, misalnya saya pengen ngedesain sendiri deh gitu di Canva. Nah caranya adalah kita harus nyari inspirasinya dulu Mbak, gitu Mbak Dia. Cari inspirasinya di mana? Ada namanya Pinterest, nih ya, Pinterest, gitu. Pinterest.com. Gitu. Biasanya di sini inspirasinya ada Mbak. Gitu. Misalnya saya mau cari apa ya, jualan misalnya produk edukasi anak, edukatif, atau kita jualan apa ya? Oh, misalnya mau jualan parfum ya, jualan parfum. Nah, ini untuk mencari inspirasi ya Mbak ya, gitu. Jadi kira-kira nanti pengen bikin poster sendiri deh, yang bagus desainnya kayak apa ya, kayak di Canva. Jadi kita bisa lihat cari inspirasinya adalah di Pinterest. Jadi ejaannya adalah pinterest.com. Nah, dilihat dulu nih di sini. Oh iya, ini kayaknya menarik nih. Misalnya, yang mana ya? Ini rata-rata foto ya. Tapi, oh misalnya mana ya? Saya sambil cari. Oh ini, nih. Kita mau lihat, oh nih inspirasinya kayak gini nih. Kayaknya bagus ya, nanti saya cari foto yang mirip-mirip gini, nanti penulisannya, hurufnya seperti ini, tulisannya seperti ini. Nah, karena dia warna parfumnya pink, berarti tulisannya mendekati pink ya. Oke, sudah dapat inspirasinya, sekarang kita tuangkan yuk di Canva gitu. Jadi, dapat inspirasi dulu. Ini adalah cara-cara yang biasa dipakai sama para desainer grafis gitu. Jadi mereka atau yang orang-orang itu biasanya cari inspirasi dulu nih Mbak. Cari inspirasi, udah dapat gambarnya, biasanya nyari inspirasinya tadi ya di pinterest.com. Nah, itu udah dapat, oh iya layoutnya atau bentuknya seperti ini, nanti kita ngedesain. Nah, ngedesainnya apa aja yang harus diperhatikan tadi, jenis tulisannya, kemudian warnanya, posisinya Mbak. Itu mungkin nanti materi lain lagi ya tentang desain, tapi posisinya nih misalnya oh nanti dia menariknya di bawah ya parfumnya, kemudian nanti judulnya di sini apa, nanti hubunginnya kemana gitu. Jadi yang pasti dilihat dulu adalah pertama kita sumbernya dari mana, sumber inspirasinya kita bahas dari pinterest.com, kemudian kita bisa langsung edit di Canva-nya dengan memasukkan tulisan yang baik juga, warnanya juga diperhatikan sesuai dengan, biasanya warnanya disesuaikan dengan warna produknya gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Dia. Ini saya jawab yang atas nih Mbak Nurul Afifah. Di Canva bisa ngedit poster nggak Kak? Tapi dihapus sebagian. Iya, di Canva itu dia biasanya ngeditnya formatnya namanya format foto ya, JPG gitu. Jadi bisa ngedit, tapi paling cuma dihapus sedikit dan itu butuh apa ya? Butuh skill sih, bukan butuh skill, butuh tools-nya, butuh peralatannya. Bisa di situ ada pengaturannya Mbak gitu. Jadi misalnya nanti warna kita pengen ngedit si tulisannya gitu. Ya di warnanya diganti aja. Jadi misalnya warna putih sesuai dengan background-nya. Tapi saran saya sih baiknya tadi pakai cara misalnya bikin poster sendiri atau pakai poster format yang sudah ada kita ganti tulisannya. Itu lebih apa ya Mbak? Lebih orisinil. Meskipun kita juga masih nyetak ya, masih nyeplak gitu. Cuman kurang lebih seperti itu ya Mbak Nurul Afifah. Yang selanjutnya, ini saya sambil jawab aja ya Mas ya, saya pilihin ya. Contoh untuk edit video
Kayaknya kalau di sini saya nggak saranin edit video di sini sih Mbak. Gitu. Ini untuk gambar aja. Bagaimana supaya beberapa foto bisa muncul satu persatu dalam satu tampilan. Oke, satu persatu dalam. Nah itu sebenarnya ada ininya sih Mbak. Kita cari formatnya Mbak. Gitu. Jadi misalnya nih, oke, nih ya. Saya share screen lagi. Gimana kalau misalnya mau ada satu persatu nih kayak foto kayak slideshow ya istilahnya atau tampilan. Nah ini caranya adalah kita cari dulu formatnya Mbak. Biasanya kita cari di template namanya. Template kita cari, oh saya mau posting, saya mau nge-share ini di Instagram Story. Biasanya Instagram Story. Dia banyak nih, ada custom ya, menyesuaikan. Nah, habis itu di Instagram Story kita mau pakai yang videos, biasanya ada nih. Instagram Story. Oh, ternyata tidak ada videonya. Cuman caranya sebenarnya Mbak di sini ya ngikutin di template-nya, dicari-cari aja. Misalnya ini deh kita cari ke Facebook Videos. Nah, kita bikin video. Jadi kita menyesuaikan aja kalau memang kita mau masukin video, carinya yang template-nya video itu. Misalnya ini. Ya udah deh nanti diedit diganti fotonya gitu. Jadi memang paling kita lihat dulu format yang ada gitu. Oke. Begitu ya Mbak, mudah-mudahan terjawab. Ini karena agak lama tapi saran saya harus dicoba-coba ya Mbak ya. Gitu. Mungkin dari saya sekian ya Mas ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Okti atas ilmunya. Tadi banyak sekali Mbak Okti menyampaikan bahkan sampai tutorialnya dari setiap pertanyaan dijawab gitu. Oke, terima kasih Mbak Okti. Terima kasih Mbak Danmas. Tapi sebelumnya saya ingin coba ingatkan Mbak Danmas, Mbak Danmas bisa masuk atau mengisi form evaluasi kuliah online. Jadi nanti di sana Mbak Danmas bisa mengisi beberapa pertanyaan, lalu untuk kami menjadi bahan juga untuk share materi-materi yang kita diskusikan siang hari ini. Jadi saya share alamatnya. Nah, Mbak Danmas bisa... Sepertinya harus ditulis HTTPS-nya dulu, Mas. Oke. Iya. Soalnya nggak bisa langsung diklik dari... Ini bisa nggak nih? Oh, itu tuh. Udah saya ini ya. Oke. Oke, Mbak Danmas bisa isi formnya. Mbak Danmas bisa isi formnya. Nanti di sana menjadi akses juga untuk Mbak Danmas mendapatkan materi juga video yang nanti akan kita share. Video hari ini akan kita share untuk Mbak Danmas bisa mengikuti kembali. Mungkin ada beberapa yang kelewat, jadi nanti bisa disesuaikan seperti itu. Oke, sebelum diakhiri, mungkin dari Mbak Danmas, maaf dari Mbak Okti ada pesan untuk mitra atau closing statement? Iya, Mas, ini saya sedikit jawab yang pertanyaan Mas Hendriawan. Oh, ada pertanyaan lagi? Iya. Oke, siap. Oh iya. Ini sedikit jawab dulu ya pertanyaan Mas Hendriawan. Kalau misalnya muncul biaya, berarti Mas harus mencari yang gratis. Tadi cirinya adalah dilihat dari dia ada tanda mahkotanya nggak nih. Mahkota tuh biasanya berbayar, ada kayak logo kecil gitu. Atau cari yang tulisannya free aja, free gitu. Jadi kalau misalnya ternyata masih berbayar ya silakan. Kalau misalnya ada mau langganan, tapi kalau enggak carinya yang gratis gitu ya. Oke, closing statement-nya paling dari saya. Silakan cari inspirasi sebanyak-banyaknya. Bisa lihat di Instagram orang, bisa di Instagram Warung Umat. Setelah mencari inspirasi, kita mulai praktek di Canva.
Kemudian jangan capek-capek juga untuk jangan lelah. Jangan lelah untuk terus mencoba dan kreatif. Gitu aja Mas ya, mungkin selamat praktik Mbak dan Mas, saya yakin pasti desainnya keren-keren ya. Oke, terima kasih Mbak Okti. Oke, Mbak dan Mas, untuk proses materi siang hari ini alhamdulillah sudah selesai. Tadi beberapa materi sudah disampaikan juga oleh Mbak Okti, juga beberapa pertanyaan juga sudah dijawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang terlewat ataupun tidak kami bacakan, itu nanti bisa ditanyakan kembali. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan di luar dari materi hari ini, mungkin itu nanti bisa ditanyakan di materi-materi tertentu yang memang membahas itu, atau nanti bisa ditanyakan ke admin. Itu nanti untuk dijawab pertanyaannya. Kita berharap apa yang kita sampaikan kepada Mbak dan Mas bisa bermanfaat tentunya, bisa berkah juga, dan bisa dimanfaatkan untuk Mbak dan Mas mempengaruhi penjualan Mbak dan Mas, terutama di warung umat seperti itu. Oke, Mbak dan Mas, waktu sudah menunjukkan akhir dari pertemuan kita siang hari ini. Mari kita tutup. Mau nanya, kalau bikin web itu ada itunya nggak, materinya? Bikin web apa, Mbak? Web tersendiri. Yang web replika? Web, iya. Website sendiri. Ya, untuk web replika itu sudah tersedia sebenarnya jadi setiap mitra yang bergabung di warung umat itu sudah mendapatkan web replika. Itu diceknya di mana, Mbak bisa cek di web, masuk dulu ke web warung umat seperti itu. Nanti di sana ada profil. Nah, di profil itu nanti ditunjukkan web replika Mbaknya seperti itu. Itu akan ada. Saya udah ada webnya, tapi ya, mau ngerubahnya nggak bisa ya? Ngerubah namanya? Iya, namanya. Oke, Mbak. Kan saya itu warungumat.com ya. Kalau dirubah itu nama apanya nggak bisa ya, Mas? Untuk perubahan bisa, Mbak. Nanti Mbak bisa menghubungi tim kami di bagian customer service. Nomornya pasti kan sudah sering di-share gitu, nomor yang bisa dihubungi. Nah, itu nanti Mbak chat ke sana untuk ingin mengganti nama toko gitu. Tapi ketika Mbak ingin ganti pun sebenarnya bisa ganti sendiri. Mbak bisa masuk ke warungumat.com/peta-belajar-mitra. Nanti di sana ada tutorial video, Mbak bisa merubah nama toko. Seperti itu. Jadi coba saya share sedikit ya. Saya share. Oke, nampaknya jadi nanti Mbak bisa masuk ke, jadi salah satu syaratnya itu Mbak atau mitra harus login terlebih dahulu ke web, jadi nanti bisa akses seperti itu. Mohon maaf salah. Pakai akun ini ya. Oke, nampaknya ada gangguan teknis di sini. Oke, mungkin untuk nanti Mbak bisa tanyakan ke admin, nanti akan dijawab. Jadi kalau misalkan mau ditanyakan, Mbak bisa hubungi customer service atau admin nanti, atau Mbak juga bisa akses di warungumat.com/peta-belajar-mitra. Nah, di sana ada panduan gimana caranya ngerubah nama toko, ganti password, dan lain sebagainya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan. Terus saya kalau masukin produk, saya udah ke admin ya, tapi belum juga dibalas ya, Mas? Oke, mau masukin produk sendiri ke warung ya? Oke, mungkin itu nanti Mbak bisa
chat personal dulu nanti ke admin ataupun nanti ke entah itu customer service ataupun ke admin, nanti ada beberapa, karena nanti ada beberapa proses yang mungkin sedang dilakukan karena mungkin sekarang pun kan sedang proses libur cuti bersama ya Mbak. Jadi mungkin ada beberapa hal ya dalam prosesnya tidak seperti hari-hari biasa seperti itu. Jadi nanti mohon ditunggu saja. Mungkin bisa mudah-mudahan menjawab gitu ya Mbak. Oke. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, untuk Mbak dan Mas, karena berhubung waktu nanti takutnya jadi meeting kita keluar sendiri. Mari kita tutup meeting kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mbak dan Mas atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga keberkahan dalam setiap proses apa yang kita kerjakan. Saya Sandi Mahtu Firdaus dari tim Akademi undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, panitia.